Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Ada Widya Wulandari NPM 2234040003. Ada Ayu Nuraini NPM 2234040004. Wardatul Ija NPM 2234040012. Nizma Ramdiani Griselda NPM 2234040040. Dan saya Bibi Nikita Putri NPM 2234040036 sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang dibicarakan adalah Pancasila sebagai pengembangan iptek dalam ilmu perbankan. Susunan kegiatan diskusi mulai dari 1 pembukaan, 2 penyajian materi, dan 3 penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotetis, teori, dan dalil hukum. Selanjutnya, iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah dari paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di bidang perbankan. Saat ini, banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar, sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo atau mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan, asuransi, broker,
industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi. Bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka. Terima kasih. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, penutup. Demikian diskusi kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.